nih kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan luar biasa kan? Gimana nih kabarnya Kak Jos? Ya, baik, puji Tuhan. Oke, hari ini tuh aku bersyukur banget karena kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Pada gereja dan masyarakat
Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah Gerakan Muda. Kiranya Engkau beri kami hikmat agar kami mampu mengambil pesan yang Tuhan mau kasih ke kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai 6, dan kita membacanya secara bergantian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita memasuki firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama sampai kedua. Ku berbahagia. Rekan-rekan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran
dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini diberi judul Perlakuan Dia Secara Manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu arti dari kata budak dalam KKBI kelima adalah hamba atau abdi, atau orang yang menjadi hamba dari orang lain. Dan seorang budak itu tidak mendapat upah. Perbudakan merupakan sebuah realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat di masa lalu, bahkan termasuk di dalamnya dalam lingkungan umat Israel. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam komunitas umat Israel ada sebuah kesadaran bahwa kaum muda adalah juga manusia yang harus diperlakukan dengan manusiawi. Kesadaran ini didasar oleh pengalaman masa lalu sebagai umat yang pernah diperbudak dengan kejam di tanah Mesir. Kumpulan peraturan tentang perbudakan ini menjadi sebuah jaminan bagi para budak Ibrani untuk merasakan kemerdekaan sebagai seorang pribadi manusia, yang dalam perikop bacaan ini terlihat dalam kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagai orang merdeka setelah jangka waktu tertentu dan kebebasan untuk memilih. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara prinsip orang Israel tidak boleh memperbudak kaum sebangsanya lebih dari 6 tahun. Dalam peraturan tentang budak Ibrani, tanpa memperhitungkan apakah hutang kecil atau hutang besar,
seorang budak akan bekerja selama 6 tahun. Dan setelah itu, dia dibebaskan sebagai orang merdeka tanpa membayar tebusan apapun. Ini berarti bukan hanya dia mendapat kebebasan dari status sebagai budak dan menjadi orang merdeka, tetapi juga dia tidak perlu membayar apapun sebagai ganti kebebasannya itu. Dan untuk menjamin hak budak Ibrani juga, maka diatur beberapa hal secara rinci, yaitu peraturan-peraturan yang merujuk kepada keputusan-keputusan yang sudah diberikan mengenai persoalan-persoalan yang cukup biasa dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan-keputusan ini dikumpulkan membimbing masyarakat jika situasi yang serupa kembali terjadi. Kata ini menunjukkan kepada orang-orang Israel yang miskin dan pangkatnya rendah dalam masyarakat. Orang-orang ini menjadi budak karena hutang yang tidak mampu mereka bayar. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai catatan tambahan bahwa jika sang tuan memberikan seorang perempuan itu untuk menjadi istrinya dan dia memperoleh anaknya dari perempuan itu, maka istri dan anak-anaknya tetap menjadi milik sang tuan itu. Hal ini terjadi karena sesuai dengan tradisi masyarakat pada waktu itu, bahwa perempuan itu dan anak-anak yang lahir adalah bagian dari keluarga sang tuan, milik sang tuan. Oleh karena itu, sang budak laki-laki harus keluar seorang diri. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri telah memberikan aturan bagi umatnya bagaimana seorang majikan atau tuan memperlakukan pekerja atau budaknya. Allah meminta mereka untuk berlaku manusiawi kepada budak, sebab mereka sendiri pun pernah menjadi budak di tanah Mesir. Aturannya adalah para budak bekerja selama 6 tahun, namun pada tahun ke-7 ia harus dibebaskan tanpa ikatan apapun. Para budak itu berhak membawa barang yang bukan miliknya, namun itu pun masih diberikan pilihan kepada budaknya, apakah tetap ingin bekerja atau tidak. Tidak ada pemaksaan dan eksploitasi, tetapi mereka diberikan hak untuk memilih. Sebagai orang yang percaya, kita diminta untuk memanusiakan manusia, bersikap adil terhadap sesama dengan memperlakukan mereka secara baik serta menghormati harkat dan martabatnya, sekalipun ia adalah pekerja atau bawahan kita. Tetap menghormati serta menjunjung persamaan derajat, sebab semua manusia di mata Tuhan adalah sama. Bagi rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini, mari kita sebagai gerakan pemuda, kita bersama-sama memanusiawi, bersatu hati, saling menghormati, tidak memandang bulu siapapun orang di sekeliling kita. Memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mari kita memerdekakan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Jangan kita memandang bulu, jangan kita memilih-milih untuk kita bersahabat atau berteman dengan orang di sekeliling kita. Walaupun orang itu di sekeliling kita tidak sederajat dengan kita, tapi dia adalah manusia
ciptaan Tuhan. Gerakan Pemuda tetap semangat memasuki HUT RI ke-75. Tetaplah setia dalam pelayanan, tetap memerdekakan dan memanusiawi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya perbudakan di negara kita tetap menjunjung tinggi kehormatan umat manusia. Demikian firman Tuhan dan perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Respon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426 1-2. Kita harus membawa berita. Mari kita berdoa untuk doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami tetap merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai pagi, siang, hingga pada malam hari ini, kami tetap merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata pula pada malam hari ini, Engkau senantiasa menganugerahkan keselamatan, kesehatan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan ini. Biar kiranya Tuhan firman Tuhan ini kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami boleh mengasihi sesama kami tanpa kami memandang bulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini, melalui serangkaian doa syafaat kami, tak lupa kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu kehidupan bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini. Tuhan, Engkau yang maha melihat, maha mendengar. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi kami keselamatan bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan, besok hari kami akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan menganugerahkan para pemimpin-pemimpin kami yang berada di pusat maupun di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Tuhan mampukan bagi para pemerintah kami, agar mereka boleh bersatu hati, saling menopang, saling membantu untuk membasmi virus corona ini. Tuhan anugerahkan Tuhan kemampuan, agar kami boleh Tuhan membasmi virus corona ini dengan senantiasa beralaskan penyertaan Tuhan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah bagi para pemerintah kami kesatuan hati. Berikanlah tanggung jawab yang besar, sehingga Tuhan, negara dan bangsa kami terhindar dari pertikaian, permusuhan antara suku-suku bangsa. Tuhan anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami tetap senantiasa menjunjung tinggi, menghormati keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini juga, tak lupa kami berdoa Tuhan, untuk kehidupan kami, kehidupan pelayanan kami di Jemaat GPIB Bukit Kasih. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Gereja Bukit Kasih dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 9 dan khususnya ke-6 Pelkat yang ada. Tuhan menganugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kami semua, agar kami Tuhan senantiasa boleh mensukseskan setiap program kerja yang ada di GPIB Bukit Kasih, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dalam pelayanan persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan setiap pelayanan di GPIB Bukit Kasih ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan, bagi kami sebagai penatua diaken yang ada, Tuhan beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami boleh bertanggung jawab melayani Tuhan dalam setiap pelayanan kami, baik di gereja maupun di sektor maupun di ke-6 Pelkat yang ada. Berikan kesatuan hati kami, agar kami mampu melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk kedua pelayan pendeta kami, Bapak Pendeta Elia Papar dan Ibu Pendeta Ana Teopiori. Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, keselamatan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kedua pendeta kami, agar mereka boleh melayani di GPIB Bukit Kasih dengan tuntunan penyertaan Tuhan yang ada, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih. Tuhan, Engkau tahu keberadaan untuk pembangunan ini. Tuhan kiranya melimpahkan berkat-berkat yang berlimpah bagi jemaat GPIB Bukit Kasih, sehingga pembangunan gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para panitia yang Tuhan percayakan untuk menjadi panitia pembangunan gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih. Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, saling menopang, saling membantu dalam setiap pembangunan gedung serbaguna dan TK Bukit Kasih. Kami serahkan seluruh keberadaan, kehidupan setiap pelayanan gereja Bukit Kasih ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, gerakan pemuda, anak-anak kami, persekutuan teruna, bahkan PA. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi anak-anak kami, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, agar dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, baik mereka dalam pendidikan maupun yang sudah bekerja, Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan iman percaya mereka, sehingga dalam hidup mereka, mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Jauhkan Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dalam hidup mereka, mereka hanya tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Kami mohon Engkau sempurnakan doa-doa kami ini melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberi persembahan Dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh menyertai kami dalam ibadah kami, pemberitaan firman yang sudah kami dengar, dan juga kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu boleh berguna bagi umat-Mu yang membutuhkan, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 425 ayat yang pertama hingga kedua, berkumandang suara dari saudara. Gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dalam sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.